Oke, selamat bertemu kembali adik-adik di proses pembelajaran untuk kemampuan tes karakteristik pribadi persiapan seleksi sekolah kedinasan bersama saya Kak Fahrul ya. Oke, pada pertemuan atau di video-video sebelumnya mungkin yang menyimak video pembelajaran ini ya saya kira sudah pernah ada pembahasan ya mengenai materi TKP untuk video yang pertama. Nah sekarang kita akan lanjut di video yang sekarang untuk sesi pembahasan soal. Jadi adik-adik mungkin bisa disimak soalnya, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh di share atau konsul ke grup WA kelas adik-adik yang sudah ada. Nah sekarang nomor 1 seperti di penjelasan kakak sebelumnya bahwa untuk mengerjakan soal TKP itu dibutuhkan ketenangan dan kondisi yang betul-betul nyaman pada saat pengerjaan soal. Jadi jangan pernah adik-adik mengerjakan soal-soal TKP yang berupa bacaan seperti ini ketika adik-adik dalam kondisi lelah ya, apalagi sampai mengantuk, kurang istirahat sehari sebelum tes, itu tidak diperkenankan ya. Jadi harus dalam kondisi yang betul-betul nyaman. Soal nomor 1 kalian bisa lihat di screen ya. Jika ada seorang public figure ya, artis atau pejabat pemerintah. Jadi ini ibaratnya orang yang betul-betul sangat tersorot ya, maksudnya dia terkenal seperti itu, yang sangat Anda kagumi dan maksudnya yang Anda kagumi dan hormati datang di sebuah event besar. Apa yang Anda lakukan? Jadi apa yang kira-kira Anda lakukan? Nah sekarang lihat di bagian alfa. Cukup bertukar kartu nama. Jika saya merasa siap maka saya berkenalan. Kemudian bravo. Tergantung kesiapan saya. Terkadang saya tidak berkenalan dan terkadang berkenalan. C. Saya jarang memperkenalkan diri kepada orang penting. Biasanya hanya meminta foto. Saya akan memperkenalkan diri, mengajak ngobrol dan bertukar kartu nama. Kemudian E. Saya tidak berani berkenalan dengan public figure, artis atau pejabat pemerintahan. Nah, dari konteks soal yang kita lihat di nomor 1, ini menginginkan seseorang aparatur itu memiliki kepercayaan diri ketika bertemu dengan orang yang lebih setingkat atau mungkin berada di atas kita ya. Jadi harus ada kepercayaan diri. Nah, kalau kita analisis dari beberapa pilihan jawaban yang ada di nomor 1, yang pertama itu cukup bertukar kartu nama. Jika merasa siap ya, maka saya akan berkenalan. Ini implementasi dari jawaban alfa itu tidak ada kepercayaan diri yang dijelaskan. Jadi nomor 1 di bagian alfa ini untuk sementara kita coret dulu ya. Tergantung kesiapan saya. Ini di bagian bravo juga tergantung kesiapan. Artinya ini tidak memiliki kesiapan yang betul-betul baik. Kemudian C, saya jarang. Saya jarang. Ini juga implementasinya adalah implementasi yang menunjukkan orang yang tidak percaya diri. Delta, saya akan memperkenalkan diri, mengajak ngobrol dan bertukar kartu nama. Bagaimana dengan jawaban ini adik-adik? Jawaban delta ini tentu merupakan antitesa atau pertentangan dari jawaban-jawaban yang lain. Apalagi di bagian error ini sudah pasti tidak ya. Saya tidak pernah berani. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal di nomor 1 itu adalah delta ya. Jadi saya kira soal model seperti ini relatif mudah. Yang jelas kalian atau adik-adik di rumah memahami dulu maksud dan tujuan kira-kira apa yang diminta oleh soal. Nah kita lanjut ya. Nomor 2, kita lanjut simak soalnya. Nomor 2, saat berada di hutan kota, Anda melihat sekelompok orang yang sedang berkemah dan tampak sampahnya berserakan di mana saja. Pertanyaannya adalah langkah yang Anda akan ambil adalah apa? Jadi ada sekelompok orang yang
sedang berkemah itu kemudian sampahnya berserakan di sekitar hutan kota ini atau di mana saja ya. Kira-kira apa langkah yang kalian akan ambil ketika mendapatkan kasus seperti ini? Kita simak pilihan jawabannya. Bagian alfa, segera melaporkan pada pihak keamanan setempat. Ya, jadi bagian alfa ini titiknya adalah melaporkan. Kemudian B, mendatangi dan menegur halus. Mendatangi dan menegur halus agar segera membersihkannya. Kemudian C, memarahi orang-orang tersebut. Kemudian D, memerintahkan petugas kebersihan sekitar untuk membersihkan sampah tersebut. E, hanya lewat dan memandanginya. Nah, kalau kita lihat dari semua pilihan jawaban, praktis hanya bagian error yang punya implikasi negatif atau tidak peduli terhadap masalah yang terjadi. Artinya, di soal-soal seperti ini akan sangat membutuhkan seorang aparatur negara atau calon-calon birokrat yang betul-betul memiliki inisiasi yang mampu untuk menyelesaikan solusi yang ada pada saat itu. Nah, kalau kita misalnya melihat di jawaban alfa, ini melaporkan ini bisa saja, tetapi ini bukanlah bentuk atau sesuatu yang inisiatif ya, atau sesuatu yang bersifat inisiasi yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena dia masih hanya melaporkan ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat dampak dari melaporkan itu sendiri kan tidak langsung pada saat itu juga. Kenapa? Karena membutuhkan proses yang mungkin ada fasenya ya. Jadi misalnya harus mencari pihak yang dimaksud. Nah, itu tidak spontanitas secara singkatnya begitu. Kemudian sama implikasi di bagian alfa dengan delta ya. Itu memerintahkan ya. Jadi memerintahkan petugas kebersihan sekitar. Kemudian ya, kenapa delta juga tidak begitu sesuai jawabannya? Karena posisi kita di sini kan tidak dijelaskan kita ini posisinya seperti pegawai kah atau hanya sekedar pengunjung biasa. Jadi kalau misalnya kita pun hanya sebagai pengunjung biasa, ini otomatis kan ada ketidaklaziman ya ketika kita melakukan apa yang dijelaskan pada poin delta, langsung memerintahkan. Itu kita lihat di jawaban B atau C. Kalau B, mendatangi dan menegur halus agar segera membersihkannya. C, memarahi orang-orang tersebut. Tentu ketika kita melihat jawaban yang paling bijak yang dilakukan itu adalah jawaban bravo. Kita mendatangi dan menegur halus. Kalau C, memarahi, itu saya kira bukan sesuatu yang solutif ya, atau tidak menyelesaikan masalah. Jadi jawabannya adalah bravo. Untuk materi dan video selengkapnya, silakan cek di grup belajar masing-masing atau klik link pada deskripsi video ini ya.